Video ini gua buat karena gua itu agak resah gitu ngelihat peraturan YouTube yang benar-benar ketat banget guys ya. Benar-benar nggak memihak sama YouTuber yang pemula gitu. Gue yakin lu sebagai YouTuber pemula pasti kesel nih. Apalagi lu yang lagi berjuang nih untuk mencapai 4.000 jam tayang, tiba-tiba 6 bulan lagi atau enggak berapa lagi ya guys ya? 4, iya bener, 6 bulan lagi ini malah dikali 2 cuy. Jadi 8.000 jam tayang ya. Apalagi kita yang ngupload long tentunya bakal makin susah ya. Bakal makin susah untuk incer dari segi review-nya, dari segi penontonnya, clickbait dan segala macamnya. Tapi, nah ini mungkin ya guys ya sebagai syarat yang benar-benar bisa memperketat. Tapi ada juga nih orang yang benar-benar pro sama orang yang kontra gitu terhadap peraturan yang terbaru ini. Dan kalau misalnya kita perhatiin lagi dari peraturan ini, misalnya guys ya, longnya itu kan sebelumnya itu 4.000 jam tayang. Jadinya itu 8.000 jam tayang selama 12 bulan terakhir. Jadi misalnya lu baru mulai nge-YouTube itu bulan Agustus misalnya, bulan ini. Bulan Agustus tanggal 16 2026. Nah, berarti selama 8.000 jam itu bakal dihitung sampai setahun kemudian, yaitu 18 Agustus 2027. Jadi kalau misalnya lu udah mencapai targetnya itu di bulan Juli atau nggak di awal Agustus, itu masih bisa. Intinya udah 8.000 jam tayang. Tapi kalau misalnya lu lewat aja sedikit, itu nanti hitungannya bakal berubah lagi gitu. Intinya lu bisa ngelewatin 8.000 jam tayang selama lu setahun ini. Dan kalau misalnya beda lagi nih sama Shorts nih, Shorts tuh bisa dibilang malah makin gampang guys ya, karena bisa dibilang nih dikali 2 gitu. Jadi yang sebelumnya itu 10 juta jadi 20 juta gitu. Nah buat teman-teman yang bingung buat naikinnya gimana, coba lu live streaming aja gitu. Live streaming Shorts. Nah karena apa? Ketika lu live streaming Shorts tentunya itu akan nambah jam tayang. Dan intinya lu kan pasti ngerdernya monetisasi dulu guys ya. Nah kalau misalnya lu pengen monetisasi, ya udah bikin source yang lucu sesuai dengan tema lu. Abis itu ya sambil lu live streaming gitu, mau lu live streaming main game, atau enggak lu live streaming edukasi, atau enggak lu live streaming reaction segala macamnya. Karena ini akan ngebantu dari segi monetisasi lu juga ya. Dan kalau misalnya lu juga shorts tentunya ini cuma butuh waktu 3 bulan aja cuy. Jadi bahasanya lu selama 3 bulan yang sebelumnya itu cuma butuh 10 juta aja, tapi sekarang malah 20 juta ya cuy. Dan ini malah makin memperketat lagi guys ya. Ya mungkin YouTube lagi berangkasnya atau keuangannya lagi benar-benar ngestak. Tapi ya gitu, orang-orang yang baru monetisasi malah makin banyak. Makanya itu pengen diperketat ya aturan-aturan syarat-syarat monetisasi. Dan tentunya kalau menurut lu itu kayak gimana guys ya? Kayak bahasanya kalau misalnya benar-benar ketat, pastinya akan ada feedback dong. Feedback yang benar-benar bisa menguntungkan YouTuber-YouTuber yang lama dan juga yang baru. Mungkin dari segi biaya iklannya makin naik, atau enggak dari segi CRM atau RPM-nya gitu, gue lupa. Itu makin naik segala macamnya. Ya semoga aja guys ya. Karena harapan kita sebagai YouTuber pemula pastinya ingin dipermudah lah dalam konten apapun itulah. Mau itu konten AI, konten musik, atau nggak konten-konten mukbang segala macamnya. Dan kalau misalnya teman-teman bingung, Bang, caranya biar cepat monetisasinya gimana sih Bang? Tentunya yang pertama itu lu bisa live streaming aja. Mau itu lu main game segala macamnya. Yang kedua, sebisa mungkin lu mainin dari thumbnail, dari hook, dari lu bikin videonya, visualnya, segala macamnya lah. Karena ini benar-benar ngaruh banget ke review. Dan lu pastinya kalau misalnya lu semisal guys ya, satu video lu ditonton sama 100 orang, itu kemungkinan lu butuh sekitar kurang lebih ya kalau nggak 7 sampai 8 bulan lah untuk lu monetisasi. Tapi kalau misalnya lu sekali nonton itu bisa sampai 1.000, 2.000 atau nggak bakal sampai 100.000, itu malah makin cepat dalam jangka waktu 8.000 jam tayang. Ya mungkin emang prosesnya makin lama guys ya, makin lama semacamnya, karena ini sebuah benar-benar cobaan dan benar-benar sebuah ujian sebagai kreator pemula seperti kita atau YouTuber pemula seperti kita. Dan pastinya siapa sih yang nggak mau dapat AdSense? Tentunya makanya lu kalau misalnya ngonten jangan cuma sekedar satu platform aja, tapi lu bisa manfaatin gitu dari Facebook, TikTok, Instagram, YouTube. Ini bisa dibilang ya hoki atau beruntung lah. Ya bahasanya jadi tempat buat perpustakaan konten-konten lu aja, dokumentasi ketika lu traveling atau nggak mukbang semacamnya. Ya kalau misalnya lu dapat monetasi atau dapat uang dari YouTube, ya itu bonus aja sih. Ini tips dari gue ya, karena ketika kita berharap banget buat dapetin AdSense, kita akan menghalalkan semua cara gitu. Dari kita beli view, beli followers, beli engagement segala macamnya. Yang ada apa? Yang ada ini malah merusak channel kita ya. Yang dimana kita ingin channelnya itu malah cepat monetisasi,
tapi malah memperusak gitu. Nah makanya jangan sampai lu sekali-kali beli followers, beli like, beli view, walaupun itu sedikit guys ya, karena ini akan mempengaruhi dari segi grafik lu, traffic lu, segala macamnya. Nah mungkin menurut kalian gimana? Kenapa aturan YouTube itu malah makin memperketat? Coba tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat and see you next time. Bye.